Ya, bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga apa yang kita niatkan hari ini, niat untuk menuntut ilmu, akan menjadi berkah di suatu hari nanti. Amin. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk tidak menyalakan kamera ya. Ya, hari ini kita lanjut pembahasan kita yang kemarin. Ya, kemarin sampai nomor 31 ya. Kita lanjut. Nomor 32. Ya, soalnya. Sebuah blok jaringan kelenjar mamai dilakukan pemotongan halus menggunakan mikrotom dengan ketebalan 5 mikron. Namun setelah pemotongan, jaringan menjadi hancur, walaupun sebelumnya jaringan tampak keras. Pertanyaannya, pada tahapan manakah peristiwa ini dapat terjadi? A. Fiksasi, B. Clearing, C. Infiltrasi, D. Blocking, dan E. Dehidrasi. Yang mana yang benar? Setelah pemotongan, jaringan menjadi hancur. Nah, penyebabnya itu apa? Ada yang tahu? Iya, ayo jawabannya apa? Kenapa setelah pemotongan ini jaringannya menjadi hancur? Tahapan mana sebenarnya ini yang tidak sempurna? Apakah fiksasi? Iya, bagaimana? Apakah fiksasi yang tidak sempurna menyebabkan jaringan menjadi hancur? Ya, jawaban yang benar adalah dehidrasi ya, sebab dehidrasi itu kan proses pengeluaran cairan ya. Jadi kalau misalkan cairannya terlalu kalau misalkan jaringannya terlalu lama di larutan dehidrasi, otomatis jaringan akan kehilangan banyak air. Ya, jadi sehingga jaringannya menjadi rapuh. Nah, ini sebenarnya sama dengan prinsip pemanasan ya, pemanasan seperti di oven ataukah penjemuran. Nah, itu kan berfungsi mengeluarkan kelebihan cairan pada jaringan ya, sehingga jaringannya itu menjadi rapuh kalau berlebih. Ya, di sini dikatakan bahwa dehidrasi yang tidak sempurna itu biasanya akan mengganggu penetrasi reagen clearing ke dalam jaringan, sehingga spesimennya lunak dan sulit dilakukan proses infiltrasi. Nah, ini biasanya untuk dehidrasi yang kurang sempurna, jaringannya menjadi lembek. Sebaliknya, kalau dehidrasinya ini berlebih, ya jaringannya bisa menjadi keras, rapuh dan kusut ya, sebab cairan dalam jaringan ini sudah berlebihan, terkuras. Jadi jaringannya menjadi rapuh dan kering. Jadi jawabannya dehidrasi. Ya, selanjutnya, jaringan sebagian besar tersusun atas protein. Nah, pada proses perendaman dalam alkohol, jaringan ini akan berubah warna ya karena sifat dari protein tersebut sehingga diperlukan penjernihan agar dapat diamati. Nah, ini jadi pada proses perendaman alkohol. Nah, ini proses apa ini perendaman alkohol? Proses Dehidrasi. ya, proses dehidrasi ya. Jadi pada proses dehidrasi ini jaringannya itu berubah warna ya, berubah warna sehingga jaringannya harus dilakukan pembeningan atau penjernihan atau clearing ya. Pertanyaannya, apa nama larutan untuk proses itu? A. Air, B. Silol, C. Parafin, D. Alkohol, dan E. Formalin. Ya, jawabannya yang mana? Alkohol, Bu. Larutan untuk penjernihan. Silol, Bu. Silol. Silol ya, pembeningan, clearing, penjernihan itu sama saja. Larutan yang digunakan itu adalah silol. Nah, pertanyaannya, bagaimana silol ini bisa membuat jaringan menjadi jernih atau bening? Prinsip reaksinya itu gimana sih? Ada yang tahu? Bagaimana jaringan tuh bisa menjadi jernih gitu, bening? Warnanya tuh hilang semua. Apakah tidak mengapa? Kita buat jaringan menjadi jernih. Apakah masih bisa teramati? Ayo, bisa enggak?
Kalau misalkan jaringannya kita buat jernih, kenapa sih harus dibuat jernih gitu? Ada yang tahu? Iya, tidak mengapa ya, tidak masalah kalau jaringan itu dibuat jernih. Dan seharusnya memang dibuat jernih, karena nanti ada tahapan pewarnaan. Jadi pewarnaan ini tidak akan sempurna jika jaringannya itu masih jernih. Jadi, jika jaringannya itu masih berwarna. Jadi jaringannya harus jernih agar zat warna itu dapat masuk mewarnai sel dengan sempurna. Ya, jadi ini adalah silol. Nah, bagaimana silol ini bisa menjernihkan jaringan? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah cara reaksi silol dengan jaringan sehingga membuatnya menjadi bening atau jernih. Jadi prinsipnya itu adalah silol nanti akan meminimalkan hamburan cahaya dan penyerapan cahaya. Apa yang dimaksud dengan hamburan cahaya? Jadi perhatikan di sini, ini adalah sel ya. Sel ini memiliki semacam komponen heterogen. Jadi dalam sel itu kan ada banyak komponen ya, ada banyak organel. Di sana ada organel yang tersusun atas protein, lipid, dan juga karbohidrat yang membuatnya tidak tembus cahaya. Ya, jadi kalau misalkan jaringan itu padat, ya apapun itu ya, apapun yang berbentuk padat itu kan tidak tembus cahaya ya. Apakah padat karena kandungannya ataukah warnanya? Nah, ini padat karena kandungannya, ada kandungan lipid, protein, jadi cahaya itu tidak bisa tembus. Cahaya itu akan dihamburkan. Jadi tidak bisa kita lihat dengan mata ya, tidak jelas. Nah, nanti setelah diberikan silol, komponen-komponen ini menjadi bening atau jernih. Perhatikan proteinnya menjadi bening, lipidnya menjadi bening, nah, sehingga cahayanya mudah tembus. Cahaya yang tembus ini artinya bening. Sama dengan light absorption-nya. Jadi silol juga menurunkan atau meminimalisir penyerapan cahaya pada sel atau jaringan. Jadi jaringannya tidak menyerap cahaya lagi. Dia sudah bersifat meneruskan cahaya. Nah, begitu ya prinsipnya. Jadi kalau misalkan sel yang memiliki sel yang memiliki sifat menyerap cahaya yang banyak, yang disebabkan oleh komponen-komponen selnya seperti hemoglobin, melanin. Melanin itu kan zat warna pada jaringan ya, yang membuat jaringan itu apakah berwarna terang atau gelap, ataukah berwarna coklat. Nah, itu yang membuat dia menyerap cahaya. Jadi cahayanya tidak bisa diteruskan. Nah, silol ini dapat menurunkan zat-zat warna tersebut. Ya, jadi jaringannya itu menjadi bening, mudah ditembus cahaya, dan mudah untuk diwarnai. Ya, kita lanjut ya. Itu prinsip kerja silol. Pertanyaan berikutnya, proses pengecatan preparat jaringan uterus menggunakan cat hematoksilin dan eosin. Ya, ingat pengecatan menggunakan pengecatan HE. Nah, setelah dicat dengan cat hematoksilin, ternyata warna sitoplasma preparat terlalu tebal. Nah, hal ini menyebabkan preparat sulit untuk diamati. Jadi ternyata itu sitoplasmanya tuh tebal sekali warnanya ya, jadi kita sulit mengamati bentuk selnya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut? A. Dealkoholisasi menggunakan larutan etanol. B. Deparafinisasi menggunakan larutan silol. C. Dekolorisasi menggunakan larutan asid alkohol. D. Dehidrasi menggunakan larutan alkohol. Dan E. Clearing menggunakan larutan silol. Mana yang benar? Ya, kalau warna sitoplasma terlalu tebal, iya, benar ya, dekolorisasi. Jadi ini adalah keadaan di mana sitoplasmanya itu terlalu tebal diwarnai oleh cat hematoksilin. Jadi cat ini kalau terlalu tebal maka bisa kita lunturkan ya menggunakan asid alkohol. Nama prosesnya adalah dekolorisasi, proses pelunturan warna. Nah, dan ini biasanya dilakukan setelah proses pewarnaan hematoksilin ya. Setelah hematoksilin kemudian dekolorisasi baru masuk pada bluing ya. Nanti ada proses bluing, itu proses membuat inti selnya menjadi lebih biru, baru masuk pada eosin. Ya, jadi sebelum eosin itu ada dua reagen yang ditambahkan, lalu eosin sebagai counter staining-nya, sebagai warna pembanding ya, supaya dia warnanya tuh kontras, ada pink, ada ungu.
Ya, jadi proses dekolorisasinya itu biasanya menggunakan asid alkohol 1% ya, yang terdiri dari 1% HCl2N di dalam 70% alkohol selama 5-10 detik atau 3 celup. Jadi tidak lama ya, hanya sekedar melunturkan yang terlalu biru. Iya, soal selanjutnya. Sebuah rumah sakit mengirim sampel berupa biopsi jaringan breast cancer ke laboratorium sitohistoteknologi untuk proses pembuatan preparat jaringan. Nah, cairan yang digunakan untuk proses fiksasi ternyata menyebabkan jaringan rusak. Nah, salah satu penyebabnya adalah pemilihan larutan fiksasi yang kurang sesuai. Pertanyaannya, larutan fiksasi apa yang seharusnya digunakan? Karena kan katanya jaringannya rusak. Jadi fiksasi seperti apa sih yang harusnya digunakan? A. Formalin buffer 10%, B. Glutaraldehid, C. Alkohol, D. Carnoy, dan E. Boin. Mana yang benar? Larutan fiksatif yang bagus tuh yang mana? Yang rutin dilakukan. Yang mana? Apakah formalin? Ini semua larutan fiksasi ya, tapi kan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, ada satu yang kelebihannya itu lebih banyak dan memang banyak digunakan sebagai fiksatif rutin. Nah, yang mana itu? Yang benar adalah Formalin buffer 10%. ya, formalin buffer. Ya, itu yang banyak digunakan. Karena yang lain ini biasanya pewarna fiksatif khusus untuk jaringan tertentu karena memiliki beberapa kekurangan dan formalin adalah yang paling banyak digunakan. Nah, di sini dikatakan bahwa larutan fiksatif yang paling umum itu untuk histopatologi adalah formalin 10%. Nah, kelebihannya apa? Ya, karena formalin ini dapat mempertahankan pH netral ya, karena dia kan ada buffernya. Jadi dia bisa mempertahankan pH. pH jaringan tidak naik atau tidak turun. Ya, jadi bentuknya itu akan tetap seperti saat sel masih hidup atau seperti keadaan aslinya. Ya, karena selain memiliki pH netral juga memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan ekstraseluler. Jadi tekanannya itu sama, ya. Jadi tidak membuat sel itu menjadi hipertonik ataupun hipotonik. Jadi dia tetap utuh gitu. Kalau Carnoy, ya ini contoh Carnoy, dia itu sebagian besar terdiri dari alkohol. Di mana kita tahu alkohol ini kan bersifat denaturasi, bersifat dehidrasi juga. Jadi jaringannya bisa mengkerut ya, mengkerut yang membuat sulit untuk diamati. Oke, soal selanjutnya. Sampel yang diterima oleh petugas teknisi laboratorium patologi forensik berupa tulang dewasa dengan struktur substansia kompakta ya. Jadi padat. Tulangnya ini padat. Sesuai surat pengantar pemeriksaan pada sampel yang berasal dari korban mutilasi dan hanya tulang belulang yang ditemukan terkubur di dalam tanah. Jadi ini sampelnya sudah tulang belulang ya, tulang belulang yang sudah terkubur. Jadi dikirimlah ke laboratorium. Pertanyaannya, metode apa yang diperlukan agar sediaan tulang tersebut mudah diamati? A. Fiksasi, B. Clearing, C. Impregnasi, D. Pembelahan, dan D. Dekalsifikasi. Nah, ini gampang. Yang benar? Iya, dekalsifikasi ya. Dekalsifikasi itu proses penghilangan mineral atau kalsium. Namanya saja D. D itu penghilangan kalsi. Ya, kalsi ini adalah kalsium. Jadi dekalsifikasi itu penghilangan mineral kalsium. Ya, dekalsifikasi ini dikatakan dapat merupakan teknik untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang mengandung garam kalsium ya, karena garam kalsium ini kan yang membuat jaringan menjadi padat ya, menjadi keras. Jadi dekalsifikasi bertujuan untuk menghilangkan garam tersebut sehingga jaringannya menjadi lunak dan mudah untuk diproses. Soal berikutnya. Pengambilan sampel telah dilakukan oleh petugas untuk proses histoteknologi. Nah, kemudian petugas memasukkan jaringan tersebut ke dalam larutan jernih agar bebas dari darah
namun tidak merusak jaringan tersebut. Ya, jadi dia setelah proses sampling ya, proses pemotongan, langsung dia masukkan ke dalam suatu larutan. Ya, intinya supaya jaringan ini bebas dari darah. Karena ketika diambil dalam organ itu kan masih banyak darahnya ya. Jadi dimasukkan di dalam suatu larutan. Nah, pertanyaannya, apa nama larutan tersebut? A. NaCl fisiologis, B. Formalin 10%, C. Alkohol 70%, D. Alkohol 100%, dan E. Silol. Mana yang benar? Apakah larutan formalin? Ataukah NaCl? Kalau yang alkohol ini kan jelas bukan ya, karena ini bisa menyebabkan dehidrasi. Silol juga untuk pembeningan. Jadi sisa 2 nih. Apakah NaCl fisiologis ataukah formalin supaya jaringannya itu bebas dari darah. Intinya semacam pencucian gitu. Yang mana yang benar? NaCl atau formalin? Iya, A ya jawabannya. Jadi memang formalin ini mempertahankan jaringan ya supaya jaringan itu tidak rusak. Tapi kan setelah keluar dari tubuh atau setelah keluar dari organnya itu kan jaringan masih penuh darah ya, harus dibersihkan dulu. Dan NaCl adalah larutan yang dipilih atau yang banyak digunakan untuk membersihkan jaringan. Mengapa? Ya karena NaCl ini bersifat fisiologis. Fisiologis artinya memiliki sifat yang sama dengan jaringan yang ada dalam tubuh. Jadi dia tidak merusak juga, tapi bersifat membersihkan. Kalau langsung formalin kan nanti formalinnya terkontaminasi darah ya, tidak bagus juga. Sehingga harus dibersihkan dulu darahnya menggunakan NaCl fisiologis. Oke, selanjutnya seorang ATLM menggunakan teknik pewarnaan HE terhadap spesimen jaringan. Nah, dari pengamatan mikroskopis tampak adanya kumpulan sel epitel kuboid. Jadi tampilannya itu banyak kumpulan-kumpulan sel kuboid. Nah, pertanyaannya, apakah warna dari inti sel yang diamati? Ya, ternyata pertanyaannya adalah warna inti sel. Jadi kalau pewarnaan HE itu, inti selnya itu berwarna apa sih? A, apakah hijau? B, coklat? C, kemerahan? D, perak? Dan E, biru keunguan. Mana yang benar? Biru keunguan. Iya, biru keunguan ya. Rata-rata untuk pewarnaan jaringan atau pewarnaan sel itu biasanya inti selnya berwarna biru keunguan. Kenapa bisa berwarna biru? Karena inti sel bersifat asam. Karena inti Bersifat sel basah. ya, karena inti sel bersifat Asam. bersifat asam ya. Inti sel ini menyerap warna apa sehingga warna biru? Hematoksilin, Ibu. Iya, hematoksilinnya. Iya, benar. Jadi hematoksilin eosin ini menerapkan prinsip pewarnaan asam basa. Ya, jadi kalau pewarnanya asam akan mewarnai jaringan yang bersifat basa. Sebaliknya, kalau pewarnanya bersifat basa, dia akan mewarnai komponen sel yang bersifat asam. Nah, contoh inti sel ini karena bersifat asam, ya kenapa inti sel bersifat asam? Ya karena dia merupakan nukleik acid, dia asam nukleat, jadi dia asam. Nah, sehingga dia bisa menyerap warna yang bersifat basa, yaitu warna hematoksilin, zat warna pertama yang diteteskan. Jadi berwarna biru keunguan. Karena hematoksilin sendiri kan warna biru keunguan. Jadi inti sel menyerap warna tersebut. Ya, ini prinsipnya ya. Kurang lebih ada 4 reagen yang kita gunakan untuk hematoksilin eosin. Yang pertama ada hematoksilin, tentunya yang pertama. Jadi hematoksilin ini akan mewarnai komponen sel yang bersifat asam. Ya, biasanya asam nukleat atau inti sel menjadi biru keunguan. Karena hematoksilin sendiri bersifat basah, ya. Selanjutnya ada asid alkohol, ya ini proses dekolorisasi ya atau pelunturan larutan hematoksilin yang terlalu pekat. Lalu ada namanya amonium karbonat. Nah, ini bersifat sebagai bluing atau memberi warna biru purple pada inti sel. Jadi dia untuk lebih memperjelas inti selnya. Sebenarnya kedua tahapan ini tidak perlu dilakukan pun tidak masalah ya, tapi kalau mau lebih jelas dia punya sediaan,
Ya, kita dekolorisasi dulu, baru kita bluing lagi atau kita birukan lagi. Nah, setelah itu baru eosin. Eosin ini adalah pewarna counter staining atau pewarna diferensiasi supaya bisa kita bedakan gitu. Artinya tidak salah pilih antara yang mana inti sel, mana sitoplasma. Ya, jadi eosin ini nanti akan mewarnai komponen sel yang bersifat basa karena eosin sendiri bersifat asam. Nah, biasanya rata-rata untuk reagen pewarnaan itu yang basa tuh warnanya lebih gelap ya, seperti biru keunguan. Pada gimsa, pada pewarnaan Wright itu juga kan prinsipnya sama, asam basa. Dan zat warna basa itu biasanya lebih gelap dan untuk mewarnai inti sel. Adapun zat warna asam, ini biasanya lebih terang ya, seperti eosin, dan biasanya mewarnai komponen sel yang bersifat basa, seperti sitoplasma, serabut otot, dan lain-lain menjadi pink kemerahan. Jadi yang kita lihat pada sediaan yang warna pink-pink itu semuanya adalah sitoplasma dan juga serabut-serabut sel atau serabut otot. Itu prinsip pewarnaan hematoksilin eosin. Oke, selanjutnya. Supaya mudah dalam mengamati preparat jaringan yang sudah dibuat dengan metode parafin, maka diperlukan proses staining. Nah, pertanyaannya, apa langkah pertama yang dilakukan pada proses tersebut? Nah, proses staining ini langkah pertamanya itu apa sih? A. Rehidrasi, B. Deparafinisasi, C. Inkubasi dalam larutan eosin, D. Inkubasi dalam larutan asam alkohol, dan E. Inkubasi dalam larutan hematoksilin. Ya, yang mana yang benar? Pada proses pewarnaan. Nah, ini mungkin pewarnaan hematoksilin eosin ya. Jadi langkah pertama apa yang dilakukan? Iya, apa? Kurang Rehidrasi. Jawabannya adalah E ya, inkubasi dalam larutan hematoksilin. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan proses staining hematoksilin ya, tentunya hematoksilin larutan hematoksilin yang pertama kali direaksikan. Jadi kalau rehidrasi ini kan memang tahapan sebelum pewarnaan ya, tapi dia bukan tahapan pewarnaan itu sendiri, melainkan tahapan sebelumnya, bukan tahapan pewarnaan, tahapan untuk mengisi kembali cairan ke dalam sel. Ya, kenapa sel itu harus diisi cairannya dulu sebelum dilakukan pewarnaan? Ada yang tahu? Bisa mengikat zat warna. Agar? Bisa mengikat zat warna. Iya, agar bisa mengikat zat warna ya. Karena sel yang kering atau sel yang kehilangan air itu susah untuk menyerap zat warna. Zat warna ini kan rata-rata water soluble ya, larut dalam air. Ya, jadi selnya juga atau jaringannya kita harus buat terhidrasi. Karena bagaimana larutan pewarna ini akan mengikat jaringan kalau jaringannya tidak ada air, sementara pewarnanya bersifat water soluble atau larut dalam air. Jadi itu. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Ini merupakan proses staining ya, dimulai dari deparafinisasi, hidrasi, staining, dan terakhir dehidrasi lagi. Ada yang masih ingat deparafinisasi ini tahapan keberapa sih dalam processing jaringan? Deparafinisasi. Tahap ke-9. Ya, tahap ke-9 ya. Tahap ke-9 setelah floating atau penempelan pita di atas slide, itu ada namanya proses deparafinisasi. Proses penghilangan parafin, supaya nanti jaringannya mudah diamati. Kan tujuan parafin hanya untuk pemotongan saja ya, supaya jaringannya tidak rusak. Jadi setelah pemotongan, kita dapat pita yang tipis, ya kita hilangkan lagi parafinnya ya, karena sudah tidak diperlukan. Jadi parafinnya setelah hilang dengan menggunakan silin, nah, masuk pada hidrasi. Nah, ini proses pengisian kembali cairan ya ke dalam sel. Karena bagaimanapun juga zat-zat warna itu adalah bersifat larut dalam air. Jadi jaringannya harus diisi air kembali. Nah, baru setelah itu diwarnai dengan hematoksilin, kemudian dibilas. Nah, sebenarnya di sini ada proses itu tadi ya, proses pelunturan atau dekolorisasi dengan cara meneteskan pelarut atau zat warna, dengan cara mereaksikan dengan asid alkohol
sehingga dia lebih luntur. Setelah itu baru bluing, pembiruan kembali. Jadi ini proses pewarnaan nukleus atau inti selnya dengan hematoksilin. Jadi setelah biru lagi inti selnya, baru masuk pada tahapan pewarnaan counter staining atau pewarnaan eosin, supaya kita bisa bedakan mana sitoplasma, mana inti sel. Jadi karena warnanya merah, ya jadi sitoplasmanya juga berwarna pink kemerahan. Ya, jadi nanti itu kayak sediaannya kayak warna pink keunguan gitu. Ungu adalah inti sel, pink adalah sitoplasmanya. Nah, setelah itu baru pada proses dehidrasi lagi. Ya, kita hilangkan lagi dia punya cairan. Karena kan tujuannya tadi supaya larutan ini bisa diserap saja warnanya ya. Jadi setelah diserap ya sudah kita hilangkan lagi cairannya dengan cara dehidrasi. Supaya awet ya. Proses dehidrasi sebenarnya tujuannya supaya jaringannya menjadi awet. Karena bagaimanapun juga makhluk hidup itu kan hidup di air. Jadi kalau jaringan mengandung air, ya nanti jaringannya preparatnya mudah berjamur. Jadi dihilangkan lagi airnya, baru setelah itu larutan dehidrasi dihilangkan lagi dengan silin. Ya, silin ini seperti pembeningan, jadi jaringannya dibeningkan kembali. Baru mounting ya, mounting ini penempelan ini covernya supaya awet jaringannya. Oke, selanjutnya proses jaringan dimasukkan ke dalam larutan alkohol dari konsentrasi absolut 100%, 95%, 80%, kemudian 70%. Nah, pertanyaannya, apa tujuan proses tersebut? A. Mengawetkan jaringan. B. Menjernihkan jaringan. C. Mempermudah pengecoran. D. Mempermudah pengamatan. Dan E. Mengisi jaringan dengan air. Mana yang benar? Iya. Apa yang benar? Mengisi jaringan dengan air, Ibu. Iya, mengisi jaringan dengan air ya, karena kita lihat ini konsentrasi alkoholnya kan bergradasi ya, berkonsentrasi yang berbeda. Mulai dari 100%, 95, 80. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya jaringan perlahan terisi kembali airnya. Ya, jadi bukan langsung dengan air direndam, tapi dengan alkohol yang konsentrasi tertentu. Ya, karena di sini kan alkoholnya tidak 100 ya, di sini ada 95, yang mana 5%-nya adalah cairan, 80% yang mana 20%-nya adalah air, kemudian 70% yang mana 30%-nya adalah air. Jadi air yang ada dalam kandungan alkohol ini diharapkan bisa mengisi kembali jaringan dengan air supaya mudah untuk diwarnai. Ya, nama prosesnya ini adalah proses apa? Proses apa ini namanya? Dehidrasi. Dehidrasi, Ibu. Rehidrasi ya, bedakan dehidrasi dan rehidrasi. Kalau dehidrasi itu penghilangan cairan, kalau rehidrasi pengisian kembali cairan atau air. Oke, next. Pada proses pewarnaan dengan HE diperlukan pewarna hematoksilin. Nah, hematoksilin kemudian larutan asam alkohol, amonium karbonat, dan eosin. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada 4 reagen. Nah, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Apa larutan di atas yang mempunyai fungsi untuk mewarnai sitoplasma? Nah, ini pasti tahu. A. Eosin, B. Silol, C. Asam alkohol, D. Hematoksilin, dan E. Amonium karbonat. Mana yang benar? Eosin. Eosin ya, eosin berfungsi untuk mewarnai sitoplasma atau serabut otot pada sel atau jaringan. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Oke, selanjutnya. Pewarna pertama yang dilakukan pada pewarnaan HE adalah diwarnai dengan hematoksilin. Nah, urutan tahapan sebelum pewarnaan hematoksilin adalah dilakukan rehidrasi. Pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan rehidrasi? A. Mengurangi kekerasan. B. Pelarut hematoksilin adalah Aquades. C. Untuk melakukan proses bluing. D. Agar jaringan terikat pada objek gelas. Dan E. Supaya tidak terjadi pengerutan jaringan. Mana yang benar? Mengapa perlu dilakukan rehidrasi? Tadi saya sudah jelaskan. Agar apa? Sebab apa?
Ayo. reseptor. Iya, putus-putus suaranya, Dek. Bagaimana? Mengapa perlu sih dilakukan rehidrasi? Ya, tadi kan dilakukan rehidrasi supaya mengisi kembali cairan dalam jaringan ya. Untuk apa? Untuk agar mudah diisi atau mudah diikat oleh larutan pewarna. Ibu. Ya, jadi bagaimana supaya larutan pewarna itu bisa mengikat? Ya, diisilah air. Nah, jadi jawaban yang benar adalah karena pelarut hematoksilin ini adalah aqueous atau dia bersifat water soluble, larut dalam air. Nah, karena dia larut dalam air, ya jaringannya harus direhidrasi supaya jaringannya mengandung air, supaya sama-sama saling mengikat, gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau untuk mengurangi kekerasan ini, proses apa nih? Mengurangi kekerasan. Nah, ini biasanya pada proses dekalsifikasi ya, mengurangi kekerasan pada jaringan. Kalau untuk melakukan proses bluing, nah ini pada tahapan dekolorisasi, ya jelas bukan, ini menggunakan asid alkohol. Kemudian agar jaringan terikat pada objek gelas, nah ini juga bukan ya, karena ini proses floating bisa, kemudian proses apa namanya yang terakhir? Proses apa namanya? Mounting ya, mounting supaya terikat dengan kuat. Kemudian supaya tidak terjadi pengerutan, nah ini juga sebenarnya mirip-mirip juga dalam proses ini ya rehidrasi sebenarnya bisa mengurangi pengerutan juga, tapi yang paling benar adalah karena pelarut hematoksilin adalah aqueous. Oke, soal selanjutnya. Hasil processing dan pengecatan jaringan diperiksa untuk mengetahui kelayakan pengamatan dan dari hasil pemeriksaan mikroskopis menunjukkan terdapat gambar kabur seperti berkabut pada sediaan yang dibuat. Jadi nanti sediaannya itu terlihat seperti berkabut ya atau kabur. Nah, pertanyaannya, iya, kelihatan ya? Halo? Apa terdengar, Dek? Iya, Ibu. Ya, kita lanjut ya. Saya ulang, mungkin tadi tidak terdengar. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan yang diduga mengalami kelainan. Jaringan tersebut diwarnai dengan teknik pewarnaan yang akan mewarnai komponen jaringan berdasarkan kemampuan menyerap cat bersifat asam dan basa. Nah, pertanyaannya, teknik pewarnaan yang digunakan adalah A. Chromafin, B. Periodic acid skip, C. Hematoksilin eosin, D. Gimsa, dan E. Sudanofil. Yang mana yang benar? C ya, hematoksilin eosin. Berdasarkan sifat kemampuan menyerap asam dan juga basa. Nah, sebenarnya Gimsa juga ini benar ya, Gimsa ini sifatnya juga menerapkan prinsip asam basa, yaitu zat warna yang bersifat asam menyerap basa dan juga bersifat basa menyerap asam. Tapi Gimsa ini kan pada pewarnaan sitologi ya, pewarnaan sel-sel, sehingga yang benar adalah hematoksilin eosin. Ya, nanti untuk sitologinya insya Allah minggu depan ya, karena kemarin kan sempat kita tunda 1 kali. Minggu ini kita bahas dulu histologinya. Oke, ya. Jadi hematoksilin eosin ini merupakan salah satu jenis pewarnaan jaringan rutin yang menggunakan prinsip asam basa. Jadi hematoksilin ini merupakan jenis pewarna basa yang akan mewarnai komponen sel yang bersifat asam, ya seperti asam nukleat atau inti sel. Sebaliknya, pewarna eosin ini merupakan jenis pewarna asam, ya sehingga dia nanti akan mewarnai komponen sel yang bersifat basa, seperti sitoplasma dan juga serabut otot. Soal berikutnya, seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan yang diduga mengalami kelainan. Setelah melakukan sejumlah tahapan teknik pembuatan preparat histologi, didapatkan preparat berisi sel-sel yang terwarnai, namun tampak sitoplasma sel rusak.
Jadi meskipun terwarnai, tapi sitoplasmanya itu rusak. Halo? Iya, Bu. Keluar lagi ya? Tidak, Ibu, ada. Ada ya? Oh iya. Kenapa gini ya jaringan? Iya, pertanyaannya, apakah tahapan teknik yang kemungkinan tidak dijalankan dengan benar? Jadi ada teknik yang tidak dijalankan dengan benar sehingga sitoplasmanya rusak. Nah, teknik apa itu? Apakah A. Fiksasi, B. Dehidrasi, C. Clearing, D. Infiltrasi, dan E. Embedding? Mana yang benar? Yang membuat sehingga sitoplasmanya itu rusak. Jadi tahapan apa yang tidak dijalankan dengan benar di sini? Sehingga sel sitoplasma menjadi rusak. Jawabannya adalah fiksasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa fiksasi ini bertujuan untuk mempertahankan sel-sel sehingga tidak rusak atau tidak lisis. Jadi kalau misalkan fiksasinya tidak sempurna, ya otomatis ada sel yang rusak saat pemrosesan jaringan. Karena pemrosesan jaringan itu kan panjang ya, mulai dari dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, sectioning. Kalau fiksasinya tidak sempurna, nah tentu akan menyebabkan sel menjadi rusak. Jadi sel itu harus difikskan dulu, dibuat utuh, dibuat asli seperti keadaan masih hidup, baru bisa diproses. Kalau fiksasinya salah, nah jaringannya pun akan mudah rusak. Oke, soal berikutnya. Jaringan yang baru diambil dari pasien melalui operasi harus segera dimasukkan ke dalam larutan MBF 10%. Nah, pertanyaannya, apa tujuan proses tersebut? A. Mengeluarkan air dari dalam sel dan jaringan. B. Mempertahankan keadaan sel dan jaringan seperti aslinya. C. Memberikan pewarnaan awal pada jaringan. D. Memadatkan jaringan supaya dapat dipotong dengan mudah. E. Menjernihkan sel dan jaringan agar dapat terwarnai dengan baik. Mana yang benar? B, Bu. Iya, jawaban yang benar adalah B. Karena NBF ini adalah singkatan dari apa? Formalin, buffer formalin. Iya, buffer formalin ya. Neutral buffer formalin. Formalin yang sudah disanggah dengan buffer. Jadi tujuannya untuk mempertahankan keadaan sel dan jaringan seperti aslinya. Kalau yang bertujuan mengeluarkan air dari dalam sel, ini proses apa? Infiltrasi. Proses dehidrasi. Kalau memberikan warna awal pada jaringan, ini proses apa? Proses staining, ya, hematoksilin. Kalau memadatkan jaringan supaya dapat dipotong, ini proses apa? Iya, proses infiltrasi dan embedding ya, sama ya, karena infiltrasi itu membuat jaringan menjadi keras dan siap untuk diblok ya atau dicor sehingga dia mudah dipotong. Jadi fungsinya yaitu untuk memadatkan jaringan. Kalau menjernihkan sel dan jaringan ini proses apa? Clearing, Ibu. Clearing ya, supaya terwarnai dengan baik. Karena bagaimanapun juga jaringan yang tidak jernih ya, jaringan yang tidak jernih itu jadwal warna susah untuk menembusnya dan nanti semacam seperti berkabut saat kita amati. Jadi jaringannya itu kita buat bening dulu. Urusan nanti apakah terwarnai ya nanti kita warnai di proses staining. Jadi tidak perlu khawatir kalau jaringannya menjadi bening. Jangan khawatir tidak ada yang bisa kita lihat karena nanti akan ada proses pewarnaan atau staining. Oke, selanjutnya, processing jaringan dapat dilakukan secara manual maupun otomatis menggunakan alat tissue processor. Pertanyaannya, tahapan apa yang dilakukan pada processing jaringan setelah fiksasi? A. Rehidrasi, B. Clearing, C. Dehidrasi, D. Embedding, dan E. Infiltrasi. Mana yang benar? Dehidrasi, Bu. Iya, dehidrasi ya. Jadi dehidrasi ini merupakan tahapan setelah fiksasi. Nah, sehingga air yang ada pada jaringan itu menjadi hilang. Nah, ini tahapannya ya, kurang lebih ada 10. Yang pertama biopsi, ya saya ulang lagi supaya diingat ya. Biopsi atau nekropsi. Biopsi itu pengambilan jaringan atau sel dalam keadaan hidup,
sementara nekropsi ini dalam keadaan sudah mati ya, seperti mayat ataupun mayat ya. Kemudian setelah dibiopsi, proses fiksasi, proses pengawetan jaringan supaya jaringan ini tidak berubah bentuk seperti sedia kala, seperti saat sel itu masih hidup. Kemudian proses dehidrasi, penghilangan cairan yang ada di jaringan, baik penghilangan cairan kandungan jaringan itu sendiri atau penghilangan cairan fiksasi. Nah, ini pada proses dehidrasi. Selanjutnya setelah jaringan hilang cairannya, masuk pada proses clearing, pembeningan. Jadi clearing ini selain menghilangkan larutan dehidrasi, clearing juga berfungsi membuat jaringan menjadi jernih atau bening supaya nanti mudah diamati. Setelah jernih jaringannya masuk pada proses infiltrasi. Proses pemadatan jaringan dengan cara dimasukkan parafin ya. Jadi kalau jaringannya sudah padat baru dicor atau di blocking atau embedding, sama aja ya, dibuat membentuk blok sehingga nanti mudah untuk dipotong seperti ini. Setelah itu, setelah pemotongan ada floating, penempelan pita jaringan di atas slide. Setelah tertempel, baru masuk deparafinisasi, penghilangan parafin. Ini yang kita lihat serabut-serabut semacam putih-putih ini adalah parafin ya. Jadi parafin ini harus kita hilangkan. Tidak perlu khawatir karena jaringannya akan tetap menempel pada slide. Setelah hilang parafinnya, baru rehidrasi. Kita isi kembali dengan cara mencelupkannya pada larutan alkohol berkonsentrasi. Setelah itu baru imunostaining, baru pewarnaan. Nah, ini contoh hematoksilin eosin, pewarnaan hematoksilin eosin. Jadi inti selnya yang berwarna gelap sebab dia menyerap zat warna basah karena dia bersifat asam. Lalu sitoplasmanya ini yang warna pink. Karena sitoplasma bersifat basah, jadi dia menyerap zat warna asam yang itu adalah eosin. Kalau ini imunostaining ya, ini lain lagi, ini biasanya dibahas di mata kuliah imunohistokimia. Jadi pewarnanya itu menggunakan prinsip antigen antibody. Jadi lebih spesifik sebenarnya. Tidak hanya sekedar sitoplasma dan inti yang bisa kita lihat, tapi organel-organel sel, kemudian proses dia melakukan signaling, tanda-tanda mengarah ke kanker, ini sudah bisa kita ketahui hanya dengan imunostaining. Oke, selanjutnya, pengecatan HE adalah teknik pengecatan rutin di dalam pemeriksaan jaringan secara histopatologis. Pertanyaannya, bahan apa yang berfungsi sebagai cat pembanding dalam pengecatan tersebut? Ya, apakah A. hematoksilin, B. asid alkohol, C. amonium karbonat, D. eosin, dan E. orange G? Mana yang benar? Eosin. Iya, eosin ya. Jadi cat pembanding itu sama artinya dengan counter staining atau pewarna diferensiasi, pewarna yang membuat jaringan itu kelihatan berbeda dengan inti selnya. Jadi harus ada pewarna pembanding karena kalau inti sel saja ya bagaimana kita mau lihat struktur selnya. Jadi harus ada pewarna pembanding yang mewarnai sitoplasmanya dan itu adalah eosin. Oke, soal terakhir ya. Processing jaringan sebelum dibuat preparat memerlukan serangkaian proses. Salah satu tahap yang harus dilakukan adalah impregnasi, yaitu masuknya parafin ke dalam jaringan. Nah, untuk menjamin jaringan siap menerima parafin, perlu dilakukan satu tahap penting sebelumnya. Apakah nama tahap tersebut? A. Fiksasi, B. Dehidrasi, C. Clearing, D. Infiltrating, dan E. Embedding. Mana yang benar? Tahapan sebelum impregnasi. Impregnasi itu apa sih? Nama lainnya. Iya, impregnasi itu kan memasukkan parafin ke dalam jaringan ya sebelum embedding. Jadi nama lain impregnasi itu adalah infiltrating. Jadi sebelum infiltrating adalah sebelumnya sebelumnya adalah clearing ya, bukan embedding. Saya salah ini. Salah apa namanya? Memberi tanda jawaban ya. Jadi ini ya, ini infiltrasi. Masukkan parafin ke dalam sampai ke inti jaringan, kemudian baru dibuat blocking. Jadi clearing sebelumnya. Iya, mungkin hari ini cukup sekian dulu. Insya Allah minggu depan kita bahas
perbanyak di sitologi lagi lah ya, karena ini kan histologi. Iya, sampai sini ada pertanyaan? Iya, sebelumnya saya minta maaf ya karena sepagi ini, karena sebentar itu ada banyak kegiatan, takutnya kita tidak sempat, apalagi kan saya masih berutang 1 pertemuan ya untuk sitohisto. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Iya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu.